Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang kisi-kisi dan contoh soal ujian ataupun UNBK untuk kelas 6 SD maupun MI. Pada dua video saya sebelumnya, saya sudah membahas kisi-kisi dan contoh soal untuk nomor 1 sampai 5 dan dilanjutkan dengan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan yaitu mulai nomor 11 sampai dengan 14. Namun sebelumnya, seperti biasa, silahkan dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel pembelajaran ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita mulai dari soal yang ke-11 yaitu tentang menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan konversi satuan berat yang berbeda. Langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Seorang petani memiliki dua lahan yang ditanami padi. Hasil panen dari lahan yang pertama 2,35 ton padi, sedangkan dari lahan yang kedua 16 kuintal padi. Dari seluruh hasil panen itu, yang sudah berhasil terjual adalah 1.895 kg padi. Berapa kilogram hasil panen yang belum terjual? Oke, kita akan selesaikan. Jadi hasil panen padi yang belum terjual itu kan bisa dicari dengan cara 2,35 ton ditambah 16 kuintal dikurangi 1.895 kg itu sama dengan berapa kilogram. Jadi hasil panen yang ada kita jumlahkan kemudian dikurangi dengan yang sudah terjual. Nah, di sini karena satuan yang diminta adalah dalam kilogram, maka semuanya harus kita ubah ke dalam kilogram. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa 1 ton itu sama dengan 10 kuintal, 1 ton itu sama dengan 1000 kg, dan 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. Nah, jadi untuk yang 2,35 ton ini kalau kita ubah menjadi kilogram, itu menjadi 2350 kilogram. Bahasa kalian bebas, yang penting mudah dipahami. Kalau menurut bahasa saya seperti ini ya. Dari ton ke kilogram itu seharusnya bertambah 0,3 karena dikalikan dengan 1000. Akan tetapi karena di sini ada dua angka di belakang koma, maka 2 nol untuk membayar komanya terlebih dahulu, sehingga cukup ditambahkan dengan sebuah angka 0. Sehingga menjadi 2350 kg. Nah, di sini 1 kuintal itu kan 100 kg. Berarti 16 kuintal ya tinggal dikalikan 100. Berarti 16 kuintal itu sama dengan 1600 kg. Nah, kalau kita jumlah hasil panennya adalah berapa? 3950 kg. Nah, itu adalah total hasil panen. Nah, yang terjual itu 1895. Berarti yang belum terjual, kita kurangkan saja ya, yang belum terjual itu sama dengan 2055 kg. Jadi udah terjawab bahwa hasil panen padi yang belum terjual adalah 2055 kg. Oke, untuk soal nomor 11 ini saya rasa mudah ya, cuma penjumlahan dan pengurangan saja. Akan tetapi di situ kita perlu mengubah dari ton ke kilogram dan juga dari kuintal ke kilogram. Oke, kita menuju ke soal yang ke-12 di situ ya, tentang menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan operasi konversi satuan volume yang berbeda. Di situ asumsi kesulitannya 3 operasi 2 digit angka ya di sini ya. Oke. Kita menuju ke contoh soalnya. 3 buah wadah berisi air masing-masing 2 liter, 1200 cm3 dan 3000 ml. Jika air dari ketiga wadah tersebut dituang ke dalam satu wadah yang sama, maka volumenya adalah, jadi kita selesaikan. Jadi kita hanya menjumlahkan air dari ketiga wadah tersebut ya. Volume total itu sama dengan 2 liter ditambah 1200 cm3 ditambah dengan 3000 ml.
Nah, di sini apa yang perlu kita ingat? Jadi kita perlu tahu bahwa cm pangkat 3 itu dibaca dengan cm kubik. Demikian juga cc. Cc itu juga kependekan dari cm kubik. Mililiter, ml itu mililiter, dan ketiganya itu adalah sama. Jadi cm kubik itu sama dengan cc, sama dengan mililiter. Dan kita perlu ingat juga bahwa 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Nah, dengan modal inilah kita bisa mengerjakan ini dengan mudah. Ya, di sini kan 2 liter. 2 liter itu berarti kan 2 desimeter kubik. Kalau kita akan ubah ke cc, sesuai yang diminta dalam soal, cc itu sama dengan cm kubik, itu berarti sama dengan dari desimeter kubik ke cm kubik itu turun 1 tangga ya. Berarti menjadi 2000 ya. 2000 cc ya kan, ditambah dengan 1200 cc ditambah dengan 3000 cc ya. Karena cm kubik itu sama dengan cc, mililiter itu juga sama dengan cc. Maka tinggal kita jumlahkan saja ya, hasilnya adalah 6200 cc. Oke ya, contoh ini mudah ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-13, yaitu di situ tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Asumsi kesulitannya adalah 2 digit angka dan waktu dalam satuan jam. Oke, kita menuju ke soalnya. Jarak kota A dan B adalah 54 km. Paman mengendarai mobil dari kota A menuju B dalam waktu 3/4 jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Paman? Oke, kita selesaikan ya. Di situ sudah sesuai dengan kisi-kisinya bahwa jaraknya dalam kilometer dan waktunya dalam satuan jam. Sehingga kita tidak perlu mengubah satuan apapun di sana. Kita langsung mencari kecepatannya, yaitu dengan cara kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, baik. Untuk mengingat rumus kecepatan jarak waktu ini, sebenarnya kita cukup membayangkan sebuah segitiga seperti ini ya. Jadi, segitiga JKW ini, itu untuk mengingat saja ya. Jadi, kalau kita lihat, J itu paling atas letaknya, sedangkan K dan W itu di bawahnya. Itu berarti, ketika kita mau mencari jarak, itu berarti K dikalikan dengan W, karena ini berdekatan seperti ini ya. Nah, berdampingan. Bagaimana kalau kita akan mencari K? Karena J dan W ini letaknya atas bawah, berarti untuk mencari K itu sama dengan J dibagi W, seperti ini ya. Jadi untuk mencari kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu, apabila kita mau menentukan W-nya atau waktunya, kita lihat J dan K itu letaknya atas bawah, maka jarak dibagi kecepatan. Seperti ini ya. Jadi, ke semuanya ini otomatis akan hafal dengan sendirinya apabila kita cukup membayangkan atau menulis kembali segitiga ini, segitiga JKW ini. Nah, dalam soal, ini kita akan mencari K atau kecepatan. Maka di sini K sama dengan J dibagi W. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, kita masukkan saja angkanya. 54 km dibagi dengan 3/4 jam. Bagi yang tidak bisa langsung membagi 54 dengan 3/4, itu kita ubah di bawah seperti ini. Per itu kan sama dengan bagi ya, sehingga 54 dibagi dengan 3/4. Ingat kembali pelajaran kelas 5 ya, bahwa kalau ada pembagian pecahan itu operasi bagi diubah menjadi kali dan pecahan yang belakang dibalik posisi pembilang dan penyebutnya seperti ini ya, 54 dikali 4/3. Nah ini bisa kita coret ya, 54 itu bisa dibagi 3 yaitu hasilnya adalah 18 sehingga 18 kali 4 itu sama dengan 72. Jadi terjawab sudah ya bahwa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Paman adalah 72 km per jam. Oke, saya rasa mudah ya. Mungkin di lain soal itu kalian disuruh menentukan jaraknya ataupun waktunya. Yang penting kalian ingat segitiga ini, JKW ini. Oke ya. Kita menuju ke soal yang terakhir di video ini, yaitu soal yang ke-14. Di situ tentang mampu menentukan besar salah satu sudut pada bangun datar segi 4. Oke, bangun datar segi 4 itu macamnya kan
banyak ya, di situ ada bangun datar persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Namun di sini untuk persegi dan persegi panjang tidak akan saya bahas ya, karena kalian semua tentu sudah tahu bahwa persegi dan persegi panjang itu semua sudutnya sama, yaitu siku-siku atau 90 derajat. Nah, di sini saya akan berikan contoh latihannya adalah untuk bangun-bangun yang lain. Oke, kita menuju ke soalnya. Tentukan besar sudut X, sudut Y, dan sudut Z pada gambar di bawah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, berapa Y-nya, dan ini yang ketiga, berapa Z-nya. Oke, kita selesaikan. Untuk kalian yang sekarang kelas 6, tentu sudah tidak asing lagi dengan bangun-bangun seperti ini, yaitu untuk bangun yang pertama adalah jajar genjang, yang kedua namanya belah ketupat, dan yang ketiga ini namanya layang-layang. Nah, untuk bisa menjawab berapa sudut X, berapa sudut Y, berapa sudut Z, kita harus tahu sifat-sifat maupun ciri-ciri dari bangun datar segi empat itu. Kita mulai dari yang pertama, bangun jajar genjang itu apa sih sifatnya atau ciri-cirinya? Yaitu jajar genjang itu mempunyai dua sudut lancip dan dua sudut tumpul ya. Jadi ini sudut lancip, yang berhadapan ini sudut lancip, dan yang berhadapan satunya lagi itu adalah sudut tumpul. Sudut lancip itu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, sedangkan sudut tumpul itu yang besarnya lebih dari 90 derajat. Lalu apalagi sifat dari jajar genjang, yaitu sisi yang berhadapan sama panjang. Kita beri tanda di sini. Ya, ini kita beri tanda ya. Sisi yang berhadapan sama panjang. Demikian juga untuk bagian atas dan bawah ini kita tandai, ini artinya sama panjang. Nah, sifat apalagi yang perlu kita tahu dari jajar genjang, yaitu bahwa sudut yang letaknya berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Nah, sehingga apabila yang atas ini adalah 104 dan di sini adalah X, maka kita bisa menentukan X-nya dengan mudah, yaitu dengan cara X sama dengan 180 dikurangi 104, berarti hasilnya adalah 76 derajat. Oke, kita menuju bangun datar segi 4 yang kedua. Berapakah nilai Y? Seperti halnya jajar genjang tadi, kita perlu tahu sifatnya atau ciri-ciri dari bangun belah ketupat. Oke, yang pertama, semua sisinya sama panjang, kita beri tanda seperti ini. Nah, belah ketupat ini sebenarnya juga hanya jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Ya, jadi tentu sifatnya hampir sama, yaitu mempunyai dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Nah, sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Sudut yang berdekatan itu jumlahnya juga 180 derajat. Dengan demikian, kita bisa menentukan nilai Y dengan cara yang sama seperti tadi. Besar sudut Y itu sama dengan 180 dikurangi 118 derajat. Itu sama dengan 62 derajat. Oke, kita menuju ke bangun yang terakhir, yaitu layang-layang. Apa sifat dari layang-layang? Yaitu mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang dan mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Ya, jadi untuk sisi yang sama panjang itu yang ini ya, pendek dengan pendek ini sama panjang, dan yang panjang ini juga sama ukurannya. Nah, ciri yang kedua yaitu mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Oke ya, berarti kita bisa mencari sudut yang Z ini sama dengan sudut yang ada di hadapannya itu. Nah, kita perlu tahu satu sifat lagi, bahwa jumlah sudut dalam segi 4 apapun itu selalu 360 derajat. Ya, jadi termasuk bangun persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang itu semuanya segi 4 sembarang pun demikian ya. Jumlah sudutnya, sudut dalamnya kalau dijumlahkan itu selalu 360 derajat. Nah, pada layang-layang ini kalau dijumlahkan total itu sudutnya kan 360 derajat. Sementara yang sudah diketahui adalah dua sudut ini, yaitu 98 derajat dan 50 derajat. Berarti kekurangannya berapa? Berarti kita bisa menjawab sudut Z itu sama dengan 360 derajat dikurangi yang sudah diketahui ya. 360 dikurangi 98 tambah 50 lalu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena sudut Z ini dan sudut di depannya ini sama besar. Oke ya, sehingga menjadi
360 dikurangi 148 dibagi 2, yaitu menghasilkan 212 dibagi 2, yaitu sama dengan 106. Jadi untuk sudut Z ini besarnya adalah 106 derajat. Oke, demikian ya untuk 4 soal di video hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila kurang jelas ataupun terlalu cepat dalam saya menjelaskan, silahkan diulang-ulang kembali video ini ataupun ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.